Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah, senantiasa istiqomah di atas sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya. Pada malam hari yang penuh barokah ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Arba'una Majlisan fi Sahbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Fadilati Ustaz Dr. Adil bin Ali As-Siddi rahimahullah ta'ala anhu, yang mana sekarang kita telah sampai pada Al-Majlisut Tasi'u wal Isrun, yaitu majelis yang ke-29, yang mana pada majelis yang ke-29 ini beliau akan membahas tentang pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita petik dari perang Uhud yang terjadi antara kaum muslimin dan musyrikin Makkah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rahimahullahu ustadzana wa ghafarallaha li wa lahum wal hafizin wal musyahidin. Thumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-majlis at-tasi wal 20 ad-durus al-mustafadatu min waqa'at Uhud. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد كثيرا من الحكم والغايات المحمودة المستفاد من غزوة أحد، وهي أولا تعريف المؤمنين سوء عاقبة المعصية والفشل والتنزع، وأن الذين أصابه إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم لرسوله وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة. Pada majelis yang ke-29 ini, muallif rahimahullah membawakan kepada kita tentang pelajaran apa saja yang dapat kita petik dari kejadian yang terdapat pada perang Uhud. Yang mana di sini beliau membawakan ataupun menukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitabnya Zadul Ma'ad, yang dimana dalam kitab ini Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah dengan kejadian yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud ini, ta'riful mu'minin su'a
aqibatil ma'siyati wal fashali wa tanazu'i wa anna alladhi asabahum innama huwa bisu'mi dzalik. Yang mana dengan kejadian pada perang Uhud ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana kaum muslimin yang awalnya mendapatkan kemenangan sudah di depan mata, sudah di atas angin istilah kita. Bahkan mereka sudah sibuk untuk mengumpulkan ghanimah. Musyrikin Mekah sudah lari kocar-kacir. Udah lari tunggang langgang, mereka sudah mau kabur. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana suatu kejadian yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang pada hari ini, ternyata itu yang menjadi sebab utama kekalahan kaum muslimin, yaitu bagaimana buruknya dampak bagi seseorang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan akibat dari maksiat mereka. Maksiat apa? Maksiat dari menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Yang mana dikarenakan hal ini Allah Ta'ala kabarkan menjadikan kaum muslimin menjadi kalah dalam perang Uhud ini. Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 152. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad sadaqakumullahu wa'dah. Allah Ta'ala telah memenuhi wa'dahu, yaitu janji-janjinya. Iz tahussunahum biiznihi, yaitu ketika kalian telah membunuh musuh-musuh kalian, mengalahkan mereka dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai apa kata Allah Ta'ala? Sampai kalian menjadi lemah dan kalian berselisih dan kalian bermaksiat kepada Rasul. Kalian melanggar perintah Rasul. Ya, kalian mengisi perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalian pun melihat apa-apa yang kalian inginkan dari perkara dunia. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah kalian melihat apa-apa yang kalian cintai dari perkara dunia. Ya, mereka telah melihat di sana ada ghanimah. Ada ghanimah, dan manusia di antaranya adalah yang mereka cinta kepada harta. Jadi merupakan fitrah manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia cinta kepada wanita, kepada binatang ternak, ya, kepada harta. Yang mana dikarenakan perkara ini yang mereka menyelisihi perintah Nabi SAW, karena mereka telah melihat apa yang mereka cintai dari urusan dunia tadi. Kemudian Allah Ta'ala tekankan lagi, minkum may yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian terpecah, ada sebagian dari kaum muslimin pada waktu itu yang niatnya telah berubah sehingga yang mereka inginkan adalah perkara dunia. Dan di antara mereka ada tetap ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Taala, mengharapkan akhirat.
Kapan ini terjadi? Ketika sudah dibukakan pintu dunia. Sewaktu mereka telah melihat dunia sudah ada di hadapan mereka, terbuka kesempatan untuk mendapatkan harta yang awalnya ikhlas berubah niatnya. Dan ini menimpa siapa? Para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Dan sepakat para ulama bahwasanya para sahabatnya adalah orang-orang terbaik. Nabi SAW katakan, khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada masaku. Siapa yang hidup pada masa Nabi? Para sahabat ridwanullah alim jami'an. Kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Ini adalah orang-orang terbaik. Orang-orang yang Allah Ta'ala pilih mereka untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya para sahabat bukanlah orang-orang yang maksum. Mereka orang yang memiliki banyak keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mereka orang-orang yang sangat ikhlas, jauh dibandingkan dengan keikhlasan kita pada hari ini. Makanya Nabi SAW katakan, la tasubu ashabi, janganlah kalian hina sahabatku. Kalaulah seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas sekalipun, maka tidak akan menyamai infaknya para sahabat walau hanya 1 mud ataupun setengahnya, wala nasifah, bahkan tidak setengahnya. Orang-orang yang ikhlas, yang baik hati mereka, yang Allah telah pilih mereka sebagai orang-orang yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya. Ini para ulama sepakat tentang keutamaan para sahabat dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah para rasul tentunya. Akan tapi ahlu sunnah adalah ahlu tawassul. Ahlu sunnah memandang para sahabat ini pertengahan, tidak gulu dan tidak pula jafa atau taksir. Tidak gulu, ahlu sunnah tidak mengatakan sahabat adalah orang-orang yang maksum, tidak. Kita katakan sahabat adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Taala. Tapi kita tidak berlebihan sehingga mengatakan para sahabat pasti benarnya. Jika dilihat dari individu-individu mereka, kita katakan para sahabat bukan nabi, bukan rasul. Maka tidak heran apabila kita dapati ada para sahabat yang melakukan kesalahan. Akan tapi tidak pula kita jafa. Sebagaimana orang-orang liberal yang mereka tidak menghormati para sahabat, tidak memandang sahabat sebagai orang-orang yang spesial yang telah dipilih Allah Taala. Kata Ahlussunnah tawassul, pertengahan. Kita meyakini keutamaan mereka berdasarkan dalil-dalil yang telah Allah Taala sampaikan, yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kita imani, namun kita juga tidak berlebihan. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana ada sebagian dari para sahabat ini yang mereka berubah niatnya di tengah medan perang. Sehingga Allah Ta'ala katakan di antara mereka ada yang ingin dunia dan di antara mereka ada yang ingin akhirat. Dan ini juga jamaah rahmati Allah Taala mengingatkan kepada kita tentang bahayanya fitnah dunia ini. Bahaya fitnah dunia. Ada orang yang ikhlas, goyang keikhlasannya karena apa? Karena dunia. Ini fitnah dunia. Makanya Nabi SAW kabarkan bahwasanya dunia ini ada gemerlapnya, ada indahnya, ada manisnya. Dan Allah Taala jadikan kita hidup di dunia ini, kemudian Allah Ta'ala akan minta kepada kita nanti pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, fattaqud dunya, waspadalah kalian dengan dunia. Hati-hati dengan
fitnah dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati fitnah dunia. Dan setelah itu Nabi mengingatkan kembali, wattaqun nisa, dan hati-hati kalian dengan para wanita. Fitnah dunia banyak. Harta, popularitas, jabatan, kedudukan, dan termasuk wanita, ini adalah fitnah dunia. Setelah Nabi SAW mengabarkan fitnah dunia secara umum, Nabi khususkan lagi yang kalian harus lebih berhati-hati terhadapnya adalah fitnah wanita. Ini dunia, jamaah rahmati Allah wa ta'ala. Dan karena fitnah ini kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang awalnya sudah akan memenangi peperangan Uhud ini, ternyata qaddarallahu ma syafa'al, malah mengalami kekalahan. Kenapa? Dikarenakan sebagian dari mereka ingin dunia, sebagian ingin akhirat. Sudah dibuka pintu dunia dan mereka pun berlomba-lomba ingin mendapatkannya. Sebagian dari mereka berubah niatnya. Padahal kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah aku dapati orang-orang yang berangkat perang Uhud ini mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Tidak ada satu pun dari mereka sewaktu keluar dari Madinah, para sahabat ini yang mereka ingin dunia. Apalagi ini yang sudah terseleksi. Awalnya turun 1000 orang, kemudian keluar 300 pasukan orang munafik. Jadi sisa-sisa yang terbaik sudah. Tapi lihat bagaimana dunia, bagaimana fitnah dunia. Ya maka sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum dan antuna semuanya untuk waspada dengan fitnah dunia ini. Ya waspada, hati-hati dengan fitnah dunia, dengan fitnah harta, dengan fitnah wanita. Tambah banyak orang yang binasa dikarenakan dunia ini. Dan tambah banyak rusak suatu yayasan, rusak lembaga dikarenakan apa? Dikarenakan fitnah dunia. Awalnya yayasannya masih kecil, orang-orang yang ada dalamnya semuanya ikhlas. Kenapa? Belum ada fulusnya, belum ada harta di yayasan tersebut. Ikhlas mereka. Kemudian yayasan pun berkembang dan dengan rahmat Allah Taala banyak kepercayaan dari kaum muslimin menjadi besar, banyak asetnya, tanahnya banyak, asetnya banyak, sehingga menjadikan dunia ada di hadapan mereka. Yang awalnya mereka ikhlas, kemudian goyanglah sebagian dari orang yang ada di yayasan tersebut. Kalau sudah sepertinya apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kehancuran, kerusakan. Kenapa? Sebagian mereka ingin dunia, sebagian mereka ingin akhirat. Sebagaimana apa yang terjadi pada perang Uhud ini. Maka penting untuk mengingatkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya meluruskan niat, kembali untuk ikhlas, kembali untuk meluruskan niat, goyah tujuan kita untuk apa? Apakah kita ingin dunia atau ingin akhirat? Kalau ingin dunia, ya silakan cari di tempat-tempat yang memang kalian bisa mendapatkan dunia tersebut. Jangan tempat yang di sana merupakan wasilah bagi kita untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Taala, malah di sana digunakan untuk mencari dunia. Kalau seperti ini alamat akan terjadi banyak kerusakan. Ini pentingnya perkara niat dan harus terus diingatkan. Ya, makanya ikhlas itu suatu yang sepele tapi penting sekali. Pengaruhnya besar, bahkan dalam peperangan sekalipun. Kita lihat bagaimana dalam perang Uhud, kaum muslimin sewaktu ikhlas mereka semuanya, Allah berikan kemenangan. Akan tapi sewaktu niatnya sudah berubah, ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat,
maka mereka pun akhirnya mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud. Dan ini yang terjadi pada para sahabat. Dan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anhu tentang bagaimana kaum muslimin yang mereka menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpecah belah pada waktu perang Uhud ini, sehingga mereka pun mendapatkan kekalahan. Kekalahannya datang dari diri mereka. Dan ini jamaah rahmati Allah taala, setelah kejadian ini, setelah mereka falamma dzaqu aqibata ma'siyatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka telah menyadari dampak buruk dari maksiat yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kalah sadar, ya Allah salah. Kenapa salah? Karena menyelisih perintah Nabi. Tahu mereka para sahabat, kalahnya kita ini karena kita menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh tinggal di Jabal Ainain. Sebagian dari sahabat pergi. Akhirnya habis kita. Karena menyelisih perintah Nabi. Akhirnya sadar para sahabat ini. Ya Allah, ternyata menyelisih sunnah Nabi SAW ini dampaknya besar sekali. Maka setelah itu mereka pun berhati-hati. Jangan sampai terulang kembali kejadian seperti ini. Maka mereka jika dapat perintah Nabi SAW, mereka menjadi orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengerjakannya dan menjadi orang-orang yang paling takut untuk menyelisihinya. Takut mereka menyelisihi sunnah Nabi. Tidak seperti manusia pada hari ini. Sewaktu ada sunnah Nabi SAW, mereka langgar dan mereka biasa saja. Dan kita lihat bagaimana pada hari ini kaum muslimin banyak dihinakan. Ya, kenapa? Karena jauhnya kita dari sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Tapi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثانيا أن حكمة الله وسنته في رسوله وأتباعه جرت بأن يدانوا مرة ويدان عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, adalah di antara hikmat Allah wa sunnatahu, di antara hikmah dan sunnatullah, tetapan Allah tabaraka wa ta'ala fi rusulihi, kepada para rasulnya dan orang-orang yang mengikuti mereka, adalah Allah tabaraka wa ta'ala terkadang berikan kepada mereka kemenangan dalam peperangan. Dan dalam kesempatan lainnya Allah Ta'ala jadikan mereka kalah dalam peperangan. Jadi tidak selamanya Rasul menang dalam perang, tidak. Bahkan berapa banyak Rasul yang dibunuh oleh Bani Israel. Ini Rasul. Dengan hikmahnya. Ada hikmah di sini. Hikmah yang besar yang Allah Ta'ala jadikan. Kenapa tidak selalu kaum muslimin itu menang? Menang dalam tanda kutip, yaitu menang yang kemenangan di dunia gitu loh. Kemenangan yang diinginkan oleh orang-orang, yang mereka memandang kemenangan itu hanyalah sewaktu perang menang, itulah kemenangan. Namun terkadang Allah Ta'ala berikan kepada kaum muslimin ini kekalahan dengan hikmahnya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, kalaulah seandainya lawin tasoru daiman, kalau seandainya kaum muslimin ini
Rasul dan kaum muslimin ini menang terus dalam peperangan, dakhala ma'ahum al-mu'minuna wa ghairuhum, maka akan tercampur dalam kelompok ini orang-orang yang mukmin yang benar keimanannya dan selain mereka. Masuk tuh orang-orang kufar yang pura-pura Islam, orang-orang munafik. Kenapa? Oh, kaum muslimin menang terus. Itu kan ya. Kaum muslimin menang terus. Masuk mereka dalam barisan kaum muslimin, menyelinap di dalam barisan kaum muslimin. Ya, dakhala ma'ahum al-mu'minuna wa ghairuhum, orang-orang beriman dan selain mereka. Walam yatamayyazu as-sadiqu min ghairihi, dan tidak akan bisa dibedakan mana orang yang jujur keimanannya dan mana orang yang dusta dalam keimanan. Tidak akan bisa dibedakan. Kenapa? Menang terus. Tapi kalau seandainya kaum muslimin mendapatkan kekalahan, lihat, kita akan bisa melihat bagaimana wajah-wajah orang-orang munafik ini. Kalau kaum muslimin kuat, mereka berlindung di bawah kaum muslimin, bareng-bareng kaum muslimin. Tapi sewaktu kaum muslimin lemah, kalah, nah baru tuh nampak dari lisannya, dari tindakannya kelihatan, oh ini ternyata duri dalam daging. Oh, orang ini ternyata musuh dalam selimut. Kenapa? Mereka merasa tidak ada kepentingan lagi sembunyi di barisan kaum muslimin. Kaum muslimin sekarang dalam keadaan lemah, kalah. Ya kan? Apa untungnya bagi mereka? Orang-orang munafik ini kan mengambil kesempatan. Sewaktu kaum muslimin kuat, mereka masuk di tengah kaum muslimin. Waktu berjaya, lagi banyak uang, kaum muslimin lagi jaya-jayanya, menang waktu perang Badar. Itu banyak orang-orang munafik di Madinah yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam, berlindung, takut dengan kaum muslimin, cari perlindungan. Tapi sewaktu kaum muslimin kalah di perang Uhud, kelihatan tuh, tahu para sahabat, oh ini yang benar keimanannya, tetap dia taat kepada Allah Ta'ala, tetap dia taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap dia jalankan hukum-hukum Islam, walaupun pada saat itu keadaan kaum muslimin sedang lemah, sedang kalah dalam perang. Tapi orang munafik, baru kelihatan apa? Kelihatan taringnya gitu ya. Baru kelihatan mukanya, oh selama ini antum ternyata pura-pura aja bersama kaum muslimin. Ya. Ini jamaah rahmat Allah Taala. Tapi kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Jadi yang kedua adalah kemenangan dan kekalahan dalam peperangan ini murni dari Allah Taala. Ya, ini murni dari Allah Taala dan sudah Allah Ta'ala takdirkan. Ya, bukan berarti selalu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan bukan pula selalu kaum muslimin itu dapat kekalahan. Bukan seperti itu. Akan tapi Allah Ta'ala memiliki hikmah yang Allah Ta'ala jadikan kemenangan tersebut imma itu bagi kaum muslimin ataupun bagi musuh-musuh mereka. Akan tapi kaum muslimin meyakini bahwasanya bagaimanapun keadaan yang Allah Ta'ala berikan, baik itu dia menang ataupun kalah dalam peperangan tersebut, selama mereka berada di jalan kebenaran, mengikuti Rasul yang Allah Ta'ala utus, maka kemenangan yang hakiki adalah untuk mereka. Kemenangan yang hakiki adalah untuk orang-orang yang beriman. Baik itu kemenangan di dunia ataupun kemenangan di akhirat. Nah. ثالثا أن يتميز المؤمن الصادق من المنافقين الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر فضار لهم الصيت ودخل معهم في الإسلام ظاهرا ما ليس معهم فيه باطنا،
فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. Kemudian yang ketiga, jamaah dalam hati Allah Taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Taala berikan keberkahan bagi ana dan bagi antum semuanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anhu, dengannya kaum mukminin dapat mengetahui mukmin yang jujur dalam keimanannya dan mukmin yang dusta, bohong, pura-pura masuk Islam. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi. Karena pada waktu perang Badar, pada saat kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sensasional, subhanallah, 300 menang lawan 1000. Ini lagi naik pamor kaum muslimin. Orang-orang musyrikin Mekah mendapatkan kekalahan yang luar biasa, sangat memalukan mereka yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang mengalahkan mereka? Kaum muslimin. Maka pada waktu itu banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara zahir, akan tapi batinnya tidak Islam. Atau yang kita kenal sebagai orang-orang munafik, orang-orang munafikun, orang-orang yang apa yang tampak pada zahirnya di luar beda dengan apa yang tampak, apa yang ada dalam hatinya. Ini orang munafik. Yang di luar tampak dia sebagai seperti orang yang alim, orang yang baik, tapi dalam hatinya dia menunggu celah untuk dapat menikam kaum muslimin. Dapat kaum muslimin ini melihat mereka, kaum muslimin dapat membedakan orang yang benar-benar ikhlas dalam keimanan dan orang-orang yang dusta dalam keimanan mereka. Yang dengannya arfal mu'minun, orang-orang beriman mengetahui bahwasanya lahum aduan, mereka itu sebenarnya ada memiliki musuh fi nafsi durihim, dalam rumah-rumah mereka, maksud dalam pada diri mereka, pada sop mereka. Tahu kaum muslim, oh ternyata ini ada orang munafik di sini. Oh ada orang yang hanya pura-pura masuk Islam, baru kelihatan batang hidungnya, baru kelihatan taringnya. Ya, ketahuan. Fasta'addu lahum, sehingga apa? Kaum muslimin dapat siap-siap. Oh ini hati-hati, dapat wanti-wanti orang ini. Kelihatan waktu kita lagi kalah, dia luar biasa, kelihatan, tampak. Ya, jadi dapat hati-hati. Habis itu kaum muslimin menang lagi, mereka sembunyi lagi di belakang kaum muslimin, tapi udah ketahuan. Belangnya sudah terlihat pada waktu kaum muslimin mengalami kekalahan. Ini di antara hikmah. Jadi inilah jamaah rahmat Allah Taala. Allah itu Al-Hakim. Allah itu Maha Bijaksana. Setiap apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu mengandung banyak sekali kebaikan. Pasti ada hikmahnya, tapi terkadang tidak sedikit manusia ini yang jahil, yang bodoh, yang tidak faham dengan hikmah yang sangat besar yang Allah Ta'ala telah siapkan tersebut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خامسا أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظهرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت. الآن رابعا استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا. Kemudian yang keempat, muallif rahimahullahu ta'ala anhu mengabarkan tentang faedah yang sangat berharga dari kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud ini adalah dengan kekalahan kaum muslimin ini kita dapat melihat bagaimana para aulia Allah, para kekasih Allah Taala, bagaimana keadaan mereka dalam
kondisi yang lapang dan kondisi sulit. Bagaimana para kekasih Allah, para aulia Allah, bagaimana para anbiya, bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan para sahabat-sahabat yang lainnya, para aulia Allah, kekasih-kasih Allah ini, bagaimana mereka bertindak pada waktu apa? Pada waktu lapang, menang perang Badar, bagaimana mereka? Bagaimana mereka dalam bersyukur kepada Allah Taala. Kita dapat mengambil pelajaran. Dan dalam kondisi kaum muslimin mengalami kekalahan, seperti pada perang Uhud, kaum muslimin juga dapat mengambil pelajaran dari bagaimana tindakan kekasih-kasih Allah ini. Bagaimana mereka, sabarnya mereka seperti apa. Bagaimana ibadah mereka kepada Allah Taala. Apakah mereka hanya beribadah kepada Allah pada saat menang saja, atau mereka beribadah kepada Allah Taala pada saat mereka lapang dan saat sempitnya. Ya, dengannya kaum muslimin bisa melihat, oh ini kekasih-kasih Allah seperti ini yang mereka lakukan. Mereka ambil pelajaran darinya. Sehingga tampaklah nanti dari mereka-mereka ini orang-orang yang ya jujur dalam beribadah kepada Allah Taala. Benar dalam peribadatannya kepada Allah Taala, baik itu pada waktu lapang atau pada waktu sempitnya. Pada waktu dia senang, bahagia, Allah beri kemudahan, kelapangan, kesehatan, mereka ibadah kepada Allah Taala. Dan ternyata tidak hanya pada waktu lapang saja, pada waktu sempit pun orang-orang ini, para aulia Allah, kekasih-kasih Allah Taala, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tetap mereka taat kepada Allah Taala, tetap mereka beribadah kepada Allah Taala, baik itu kondisi lapang ataupun kondisi sempitnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khamisan annahu subhanahu wa nasrahum da'iman wa ansarahum bi'aduwwihim fi kulli mawqin wa ja'ala lahum tamkina wa qahra li'a'daihim abada latabat nufusuhum wa syamakhat wa irtafa'at fala yuslihu ibadahu illa sarra'u wa dhara'u wa syiddatu wa raha'. Kemudian yang kelima, pelajaran yang dapat kita ambil ya dari kejadian pada perang Uhud ini, kata Syekh rahimahullah, bahwasanya Allah Taala apabila menjadikan setiap peperangan ini kemenangan bagi kaum muslimin, setiap perang kaum muslimin menang terus, tidak pernah kalah, maka apa yang akan terjadi? Hal ini akan menjadikan hati mereka menjadi kotor. Mereka akan menjadi apa? Menjadi tinggi hati. Memberikan apa? Dampak buruk bagi jiwa mereka. Ya, memberikan dampak buruk bagi jiwa-jiwa mereka. Mereka akan menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Kenapa? Oh, setiap perang menang terus. Jadi apa? Jadi sombong. Dan jika dalam keadaan seperti ini, maka mereka akan binasa. Karena kesombongan, karena kecongkakan, tinggi hati. Sama seperti manusia, kalau diberi nikmat terus, yang dia ada, yang didapatkan hanya nikmat saja, banyak manusia akan melampaui batas. Bukankah Allah Taala mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Sungguh manusia akan melampaui batas manusia. Kalau kalian dapati mereka ini apa? Berkecukupan. Ini yang terjadi. Allah Ta'ala tahu manusia kok dikasih kemenangan terus, udah tinggi. Sebagaimana halnya Fir'aun. Fir'aun itu semua yang dia inginkan, dia miliki. Kerajaan, kekuasaan, semuanya ada, nikmat luar biasa. Hingga akhirnya dia pun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, ini bahaya, penyakit bagi kaum muslimin. Kalau menang terus bahaya bagi mereka. Makanya di antara hikmahnya Allah Ta'ala jadikan kadang kaum muslimin menang, kadang kalah dalam peperangan.
Ya, agar mereka tidak congkak dan agar hati mereka senantiasa tertaut dengan Allah Taala. Ya, agar hati mereka senantiasa bertautan, tawakal dengan Allah Taala. Setiap perang hati mereka mengharapkan pertolongan Allah. Beda kalau setiap perang menang, ya udah, enggak perlu lagi, pasti menang kok. Iya kan? Pasti menang. Ya. Dan ini bahaya yang akan merusak jiwa mereka, mengotori hati mereka. Maka fala yusrihul ibadahu. Maka tidak mungkin seorang hamba itu bisa baik kecuali illa sarra wa dharra wa siddah wa raha. Tidak mungkin manusia itu bisa baik, bisa jadi solih kecuali mereka senantiasa dalam keadaan kadang lapang, kadang sempit, kadang senang, kadang susah. Ini hikmahnya. Tidak kita senang terus. Ada masanya kita Allah beri musibah. Tidak kita dapat musibah terus, ada masanya Allah beri kita kesenangan. Ini hikmahnya jamaah rahmati Allah Taala. Dan manusia bisa jadi soleh karena seperti ini, seimbang. Ya, ada nikmat, ada ujian dari Allah Taala. Ada kelapangan, ada kesempitan. Tidak lapang saja terus. Kalau lapang terus sudah jadi kayak Fir'aun tadi, nganggap dirinya Tuhan. Tidak juga sempit terus, tidak. Ada dia masa-masa lapangnya. Sehingga manusia senantiasa berada pada garis yang lurus, tawassut, pertengahan. Tidak dia berlebihan dan tidak kekurangan. Dan ini adalah di antara hikmah Allah Ta'ala jadikan pada diri seorang hamba itu kadang ada masa senangnya, kadang ada masa sedihnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثالثا أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسر والهزيمة ذلوا وانكسروا وقدروا فاستوجبوا منه العز والنصر. Ini yang tadi kita katakan. Sesungguhnya Allah Taala idza imtahanahum bil ghalabati wal kasrati wal hazimah zallu wan kasaru wa khada'u fastaujabu minhu al-iz wal nasr, yaitu Allah Taala jika menguji manusia, diuji manusia ini, hamba Allah Taala ini dengan lapang, dengan sempit, dengan susah, dengan mudah, keadaan ini silih berganti, maka yang terjadi apa? Manusia akan senantiasa merindukan pertolongan dari Allah Taala. Mohon pertolongan dari Allah, minta dimenangkan oleh Allah. Tertaut hatinya dengan Allah Taala. Minta mau perang ya Allah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar doa kepada Allah Taala, minta kepada Allah Taala. Pada saat yang lain sudah berhenti, Nabi masih terus berdoa minta kepada Allah Taala. Padahal Rasulullah utusan Allah. Padahal yang dibela agama Allah Taala. Tertaut hatinya dengan Allah Taala. Nah, sabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabian, Allahu subhanahu hayya al-ibadi al-mu'minina manazila fi dari karamati dan tablugha a'maluhum wa lam yakunu badighina illa bi-bala'i wa mihnah faqayyada lahum al-asbab allati tuwassiluhu ilayha bil-ibtida'i wal-imtihani. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, ketahuilah bahwasanya Allah Taala telah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman
manazila fi daril karamatihi, yaitu kedudukan yang tinggi, yang mulia di negeri akhirat sana. Allah telah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Yang mana kedudukan ini jamaah rahmati Allah Taala tidak akan bisa mereka capai jika hanya dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan seperti misalnya sholat, puasa, gitu ya. Tidak bisa mereka mencapainya. Dan kedudukan yang mulia ini hanya bisa mereka capai bil balai wal mihnati, yaitu dengan apa? Dengan bala, dengan kesulitan, dengan cobaan yang mereka dapatkan dari Allah Taala. Dan jadilah kesulitan mereka ini menjadi sebab yang Allah Ta'ala jadikan sebab ini untuk menempatkan mereka pada kedudukan yang mulia nanti pada hari kiamat. Ini subhanallah. Allah Ta'ala jadikan ya mereka ditindas, mereka disakiti, keluarganya dibunuh, mau makan susah, mau minum sulit, bahkan mau tidur aja tidak bisa tenang. Ya, ketahuilah Allah Ta'ala memiliki hikmah yang agung. Allah kalau mau binasakan mereka gampang jamaah. Ya mudah bagi Allah Ta'ala. Orang-orang Yahudi yang sekarang sedang berbuat zolim kepada saudara kita di Palestina. Kemudian juga di belahan bumi yang lainnya, di Rohingya. Jadi sekarang di Inggris juga yang lagi terjadi. Allah Ta'ala kalau mau binasakan mereka gampang bagi Allah Ta'ala, mudah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala binasakan ya Raja Abraha yang mereka ingin menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Allah utus apa? Burung, kelompok burung, Allah binasakan. Kalau Allah mau hancurkan itu orang-orang Yahudi, gampang bagi Allah. Sebagaimana Allah binasakan kaum Samud, sebagaimana Allah binasakan kaum Ad, mudah bagi Allah Ta'ala, gampang, tidak ada apa-apanya mereka. Tapi inilah diantara hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Allah ingin apa? Ingin memuliakan mereka. Allah ingin agar mereka dapat mati syahid. Yang mana kedudukan ini tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesulitan yang harus mereka rasakan. Harus mereka rasakan bala, musibah, kesedihan yang luar biasa. Yang mereka bisa capai posisi ini jika mereka mati dibunuh oleh orang-orang kufar dalam peperangan membela agama mereka. Dan ingat tadi, kita adalah orang-orang yang beriman pada hari akhir. Dan kita adalah orang-orang yang beriman dengan janji-janji Allah Ta'ala. Wa wa'adallahil haq, dan janji Allah Ta'ala adalah hak benar. Pasti Allah penuhi janji Allah Ta'ala. Dan Allah telah menyiapkan manzilah yang agung, kedudukan yang tinggi bagi orang-orang ini. Jadi waktu Allah beri bala, musibah, bukan berarti Allah ingin mengazab mereka, tidak. Allah sayang, Allah ingin memuliakan mereka. Ini diantara hikmahnya. Makanya sewaktu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud ataupun dalam keadaan yang lainnya, kita katakan hakikatnya mereka mendapatkan kemenangan. Makanya Nabi SAW membantah sewaktu orang-orang kufar mengatakan kita sekarang impas ya, sama. Kalian menang di Badar, kami menang di Uhud. Kemudian Rasulullah suruh jawab, kalian mati ya dapat kebinasaan, sedangkan kami mati dapat surga. Gimana bisa sama? Beda. Walaupun kita kalah, walaupun mati syahid, tapi janji Allah Ta'ala pasti akan dipenuhi. Dan Allah telah siapkan manzilah, kedudukan yang agung bagi para syuhada. Jadi ada di antara bentuk rahmah, kasih sayang Allah Ta'ala, yang Allah ingin memuliakan hambanya dengan mati syahid. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثامنا أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة، فإذا أراد بها ربها كرمته قيد لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريم ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأهواء حتى يكون فيها هلاكه. Kemudian yang kedelapan, jamaah yang rahmati Allah taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan kepada kita semua hidayah. Ketahuilah bahwasanya jiwa manusia apabila senantiasa berada dalam afiyah, berada dalam kesehatan, senantiasa berada dalam ghina, kekayaan, tercukupi semua kebutuhannya, terus sehat gitu ya, terus mendapatkan kenikmatan, maka akan menjadikan jiwa ini menjadi hancur, menjadi rusak, dan akan menjadikan jiwa ini condong kepada al-ajilah, kepada apa? Kepada dunia. Condong kepada apa? Kepada dunia. Cinta yang berlebihan kepada dunia. Orang kalau sudah memiliki rumah kayak istana, apapun ada di rumahnya, setiap kebutuhan yang terpenuhi, apa yang akan terjadi? Dia akan takut dengan kematian. Takut, dia tidak mau tinggalkan apa? Dunia. Kenapa? Ya karena udah banyak nikmatnya di dunia. Takut di akhirnya. Padahal seorang muslim tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, melainkan dia telah menemui kematiannya. Kematian adalah suatu pintu yang dengannya seorang hamba dapat beristirahat dengannya. Seorang hamba dapat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Dunia adalah yaumul amal. Hari ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah tempat kita beramal, waktu untuk kita beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab pada hari ini di dunia. Adapun ghadan, besok pada waktu kematian kita adalah hisab wala amal. Waktu kita dihisab dan tidak ada lagi amal. Maka seorang muslim kapan dia beristirahat? Kapan dia merasakan kenikmatan, kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya nanti adalah setelah kematiannya. Setelah kematian dia baru akan merasakan kenikmatan dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Baru dia bisa beristirahat. Sekarang tidak masalah, kita capek-capek dulu ikhwah. Capek belajar, nuntut ilmu. Kita tahan hawa nafsu kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muamalah, dalam dagang, kita ikuti aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari batasan-batasan Allah. Tidak kita bertransaksi dengan riba karena Allah haramkan. Tidak kita bertransaksi dengan zalim karena Allah haramkan. Makanya dikatakan dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tidak masalah kita lelah pada hari ini, capek pada hari ini. Yang penting nanti apa? Setelah kematian kita berbahagia, nikmat, terus dikubur nikmat, kemudian di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun seorang yang jika dia selama di dunia ini terus mendapatkan kebaikan saja, mendapatkan nikmat saja, sehat terus, tidak ada sakit-sakitnya, kebutuhannya tercukupi semuanya, maka di antara dampak buruknya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, akan menjadikan orang cinta terhadap dunia dengan kecintaan yang luar biasa.
dan takut dia untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Padahal dunia ini adalah dunia yang fana. Dunia ini mal'unah. Dunia ini apa? Dilaknat. Dia cinta dengan dunia berlebihan. Dan obatnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah dengan apa? Dengan diberikan bala. Dengan diberikan apa? Kesulitan, rasa sakit. Sama halnya dengan seorang tabib. Sewaktu ada pasien datang, dia kasih obat yang rasanya pahit. Ini subhanallah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada orang datang sama dokter, sama tabib dikasih apa? Obat ini rasanya pahit. Kira-kira apakah pasien ini merasa senang? Enak enggak obatnya? Enggak enak. Pahit kok obatnya. Tapi mau tidak mau harus dia minum. Agar apa? Agar kembali sehat. Agar tidak larut dalam sakit ini, penyakit yang bahaya. Hubud dunia, cinta dunia. Maka begitulah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Saat Allah Ta'ala timpakan bala, Allah berikan ibtila, ujian bagi manusia. Yang terkadang manusia merasa, ya Allah ujian ini berat sekali. Ya Allah ini ujian, kok saya dikasih ujian terusnya padahal saya sholat, padahal saya puasa sunnah, padahal saya baca Quran, kok Allah uji saya ya. Orang-orang kafir itu enak aja mereka, kok saya diuji susah, sulit, uang seret, banyak sering sakit. Ketahuilah bahwasanya Allah Taala ingin mengobati kita. Allah ingin apa? Agar kita senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Karena kalau kita diberi lebih, Allah Maha mengetahui. Allah Al-Alim, Al-Khabir. Allah mengetahui. Kalau kita tidak dikasih bala ini, tidak dikasih rasa sakit ini, kita akan binasa. Kita akan sakit terus, cinta dunia berlebihan, sehingga kita akan mendapatkan kebinasaan. Ini subhanallah. Ini di antara hikmah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anhu, ya, dari bala yang Allah Taala berikan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud tersebut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Taala tasi'an anna syahadata 'indahu min a'la maratibi awliyaihi wa syuhada'uhum khawasuhu wal muqarrabuna min ibadihi. وليس بعد درجة الصديقين إلى الشهادة ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. Baik. Kemudian yang kesembilan, jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya syuhada, mati syahid, adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Taala yang Allah Taala berikan bagi kekasih-kekasihnya, bagi aulia. Dan aulia ini identik dengan al-mahabbah wa nusrah, cinta dan pertolongan Allah Taala. Bahkan syuhada ini memiliki tingkatan yang tinggi, kedudukannya di bawah siddiqin, dan jelas di bawah para nabi. Jelas nabi dan rasul ini yang paling utama. Kemudian di bawahnya ada siddiqin, syuhada, wassalihin. Jadi syuhada ini levelnya di bawah siddiqin, kedudukan yang agung, dan tidak bisa orang mendapatkan kedudukan ini, derajat ini, kecuali dengan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan, yaitu kemenangan bagi musuh mereka. Musuh mereka menang, kaum muslimin banyak yang kalah, dan banyak yang mati syahid. Orang mungkin sebagian madang, oh ini hebat nih, orang-orang kufar nih menang. Tapi tidak tahu mereka bahwasanya kemenangan mereka adalah anugerah bagi yang kalah. Anugerah bagi kaum muslimin yang
dengannya dapat mati syahid. Dapat mati syahid. Dibom, subhanallah. 10, 20, 30 kaum muslimin yang meninggal dunia dibom oleh orang-orang kufar. Dan ini subhanallah kebahagiaan bagi mereka saat mereka berjalan di atas jalan yang benar. Kemudian mereka dibunuh oleh musuh-musuh Allah Taala dan mereka mendapatkan derajat yang mulia mati syahid sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pada perang Uhud. Ya, banyak para sahabat yang meninggal dunia. Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan para sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Allah Ta'ala ingin muliakan mereka dengan apa? Dengan mati syahid. Ini subhanallah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Dan untuk itu Allah mengambil sebab. Allah jadikan sebab, ya. Allah jadikan sebab. Apa sebabnya? Yaitu kemenangan bagi musuh-musuh Allah tadi. Kemenangan yang fana, yang mereka kira kemenangan, padahal hakikatnya kemenangan bagi orang yang mati syahid tadi. Keutamaan yang besar yang menanti mereka di surga Allah Taala. Nah, Al-Asyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asyirah anna Allah subhanahu idza arada an yumka a'da wa yamhaqahum qayyada lahu al-asbab allati yastawjibuna biha halakahu wa mahwahum. Wa min a'zamiha ba'da kufrin بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أعداء أوليائه ومحاربتهم وقتالهم وتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤهم من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤهم من أسباب محقهم وهلاكهم. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah Allah Taala. Jika Allah ingin membinasakan musuh-musuhnya dan menghancurkan mereka, maka Allah Ta'ala akan ambil sebab. Ya, Allah akan jadikan sebab untuk membinasakan dan menghancurkan mereka. Dan di antara sebab tersebut, sebab yang paling besar kebinasaan mereka ini adalah apa? Kekufuran. Ini adalah sebab utama. Orang menjadi binasa karena apa? Karena kufur pada Allah Taala. Mati dalam keadaan kafir, menyekutukan Allah Taala. Ini sebab utama kebinasaan. Kemudian juga di antara sebab kebinasaan adalah bagaimana mereka berbuat zalim dan berbuat kerusakan. Ya, berbuat zalim dan berbuat kerusakan. Ini juga merupakan sebab kebinasaan bagi mereka. Saat mereka menzalimi orang lain, hakikatnya mereka sedang mengundang murka Allah Taala. Saat mereka sedang melakukan kerusakan, kezaliman, ini merupakan sebab kebinasaan bagi mereka. Dan juga di antara sebab kebinasaan tersebut adalah bagaimana mereka berbuat sesuatu yang melampaui batas kepada kekasih-kekasih Allah, aulia Allah. Mereka memerangi para aulia Allah, kekasih Allah Taala. Mereka hina kekasih-kasih Allah. Orang yang dakwahkan tauhid mereka hina. Yang mengajarkan sunnah Nabi SAW mereka hina. Nah, ini merupakan sebab yang Allah Taala inginkan bagi kebinasaan mereka. Bagi kebinasaan mereka. Bagi musuh-musuh Allah Taala tersebut. Allah ambil sebab jamaah rahmat Allah Taala. Ya. Dan ini juga akan menjadi sebab Allah Taala memuliakan kekasih-kekasihnya. Allah tinggikan derajatnya. Karena apa? Karena penghinaan orang-orang kufar. Allah muliakan, Allah tinggikan, Allah hapuskan dosa-dosanya. Kenapa? Karena orang-orang yang jahil, yang bodoh, terus menghina wali-wali Allah Ta'ala ini, mengatakan yang tidak-tidak terhadap mereka, terus diumpat, dikatakan yang tidak-tidak, yang tidak benar. Hakikatnya ini adalah apa? Akan
membinasakan mereka dan memuliakan orang yang mereka umpat tadi. Orang yang mereka omongkan tadi yang tidak ada pada diri mereka. Ya, Allah ingin memuliakan orang ini yang digibah, yang dibicarakan yang tidak-tidak. Ya. Terus dia panen kebaikan. Ya, ini subhanallah. Ya, di antara hikmah yang Allah Ta'ala siapkan. Dan taulah kita bahwasanya dari sini setiap apa yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba-hambanya ini mengandung banyak sekali hikmah dan pelajaran. Banyak sekali di dalamnya kebaikan demi kebaikan. Yang kita sebagai seorang hamba hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Dengan mengenal Allah Ta'ala, mengetahui Allah, mengenal Allah dengan benar, maka akan lebih mudah kita berprasangka baik kepada Allah. Kita mengetahui Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Hakim. Allah Maha Pengasih, Penyayang. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya. Allah Maha Bijaksana. Tidak mungkin Allah Ta'ala berbuat zalim. Artinya setiap tindakan yang Allah Ta'ala, apa yang Allah lakukan, ini adalah hakikatnya kebaikan untuk hamba. Pasti ada hikmah dan keutamaan yang besar yang terdapat di dalamnya. Maka hendaklah seorang hamba husnuzon kepada Allah Ta'ala dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya takdir yang Allah Ta'ala tetapkan semuanya adalah kebaikan bagi dirinya. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar wa naqtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.